Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Aulia Mahmudah, Umi Isnaini, dan saya sendiri, Aprilianti Hasana. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 mengenai return dan risiko portofolio. Yang pertama, return realisasian portofolio. Jadi, return realisasian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Nah, secara sistem matematis, return realisasian portofolio dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, RP sama dengan sigma WI dikali RI, di mana I sama dengan 1 sampai N. RP ini merupakan return realisasian portofolio, sedangkan WI porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. Lalu RI return realisasian dari sekuritas ke RI, dan N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Selanjutnya ada return ekspektasian portofolio. Return ekspektasian portofolio ini merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis, return ekspektasian portofolio dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ERP sama dengan sigma WI dikali ERI, di mana I sama dengan 1 sampai N. ERP ini merupakan return ekspektasian dari portofolio, sedangkan WI porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. ERI return ekspektasian dari sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Di sini ada contoh soal yang dapat kalian lihat di buku halaman 332. Suatu portofolio ini terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Nah, untuk return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah, untuk yang pertama itu 15%, kedua 18%, dan ketiga 21%. Untuk menghitung besarnya return expectation portofolio, maka menggunakan rumus yang tadi, yaitu ERP sama dengan sigma WI dikali ERI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Jadi untuk W ini merupakan tadi kan proporsi untuk sekuritas ya. Yang pertama kan di sini proporsinya sama untuk ketiga sekuritas. Jadi 1/3 dikali sekuritas yang pertama itu kan 15%. Jadi 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali sekuritas kedua yaitu 18%, dan ditambah 1/3 dikali 21% untuk sekuritas ketiga. Hasilnya yaitu 18%. Selanjutnya yaitu ada portofolio dengan 2 aktiva. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ada return realisasian portofolio dan return expectation portofolio. Untuk return realisasian portofolio, RP sama dengan A dikali RA ditambah B dikali RB, di mana A merupakan porsi sekuritas A di dalam portofolio, sedangkan B merupakan porsi sekuritas B di dalam portofolio. Sedangkan RA merupakan return realisasian sekuritas A, dan RB merupakan return realisasian sekuritas B. Selanjutnya untuk return expectation portofolio, yaitu ERP sama dengan ARA ditambah EB dikali RB. Selanjutnya yaitu risiko portofolio. Secara umum, risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Untuk persyaratan utama untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Untuk rumusnya yaitu var RP sama dengan A kuadrat dikali var RA ditambah B kuadrat dikali var RB ditambah 2 dikali A dikali B dikali kovarian RA RB. Selanjutnya
ada kovarian. Kovarian ini merupakan pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel. Apabila nilai kovarian positif, maka menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama. Jadi, apabila satu meningkat, maka yang lainnya juga meningkat. Itu pun sebaliknya. Lalu, apabila nilai kovarian negatif, maka menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi jika satu meningkat, maka yang lainnya menurun. Begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana jika nilai kovarian 0? Jadi jika nilai kovarian 0, maka menunjukkan bahwa nilai-nilai dari dua variabel itu independen, yaitu pergerakan suatu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Kovarian ini dapat dihitung menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kovarian dengan cara probabilitas, yaitu cov RA/RB sama dengan sigma RAI dikurangi ERA dikali RBI dikurangi ERB dikali PI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini ada contoh, bisa kalian lihat di halaman 336 sampai 337. Untuk mencari return ekspektasian dari saham A, maka dapat dicari dengan return saham A, yaitu 0,55 dikali dengan probabilitas yang pertama, kolom pertama, yaitu 0,15 ditambah dengan return saham A yang kolom kedua, yaitu min 0,12 dikali probabilitas di kolom yang kedua, yaitu 0,20 ditambah yang ketiga sampai yang kelima hingga hasilnya 0,15 atau 15%. Kemudian untuk mencari return ekspektasi saham B sama dengan return saham A, hanya saja menggunakan return saham B, yaitu min 0,25 dikali dengan probabilitas 0,15 ditambah untuk yang kolom kedua sampai dengan kelima, hasilnya itu 0,15 atau 15%. Lalu untuk mencari varian dari saham A dan B yang masing-masing bernilai 0,078, maka dapat dengan yang RA1 yaitu 0,55 dikurangi dengan return ekspektasian, yaitu tadi kan 0,15 dikuadratkan dikalikan dengan probabilitas yang pertama, yaitu 0,15 diperoleh 0,024. Begitupun yang kedua sampai dengan kelima, lalu dijumlah hasilnya 0,078. Untuk yang B itu juga sama dengan yang A, caranya sama, hanya saja menggunakan return di saham B. Lalu untuk mencari kovarian return saham A dan saham B sebesar min 0,078, maka dapat menggunakan cara yang tadi, yaitu 0,55 dikurangi 0,15 untuk yang A, kemudian dikali min 0,25 dikurangi 0,15 dikalikan dengan probabilitas yang pertama, yaitu 0,15, lalu ditambah untuk yang kedua sampai dengan yang ketiga, hasilnya yaitu min 0,078. Lalu selanjutnya ada kovarian dengan menggunakan data historis. Nah, untuk rumusnya yaitu cov RA/RB sama dengan sigma RAI min ERA dikali RBI min ERB dibagi N, di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk mencari return ekspektasian yang A, maka tinggal dijumlah, yaitu untuk yang periode pertama 0,25 ditambah 0,10 dikurangi 0,05 kemudian dibagi 3,
hasilnya 0,10. Untuk yang B itu sama seperti yang A, tinggal ditambah lalu dibagi selama 3 periode. Lalu untuk mencari risiko yang dihitung sebesar varian dari retun selama 3 periode untuk saham A dan B itu 0,023 ditambah 000 ditambah 0,23, kemudian dibagi, kan ini 3 periode, berarti 3 dikurangi 1, hasilnya yaitu 0,023. Lalu begitupun sama untuk saham yang B. Lalu untuk mencari varian dari retun selama 3 periode untuk saham A dan saham B, itu tinggal dijumlah 0,023 tambah 000 dikurangi 0,023 dibagi selama kan 3 periode, berarti 3 dikurangi 1 berarti dibagi 2, hasilnya itu min 0,023. Selanjutnya, saya Isnaini akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kovarian itu menunjukkan hubungan arah pergerakan dari nilai-nilai return sekuritas. Nah, konsep kovarian itu bisa dinyatakan dalam bentuk korelasi. Nah, apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi itu menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Bagaimana cara menghitungnya? Koefisien korelasi itu bisa dihitung dengan membagi nilai kovarian dengan deviasi variabel-variabelnya. RAB atau disebut dengan nilai koefisien korelasi itu sama dengan kovarian variabel A, B dibagi dengan deviasi variabel A, B. Lalu selanjutnya adalah hubungan korelasi antara aktiva dengan risiko portofolionya. Jadi nilai dari koefisien korelasi itu kisarannya dari +1 sampai dengan -1. Nah, angka ini menunjukkan korelasi antar aktiva. Nah, keterangan tetap berkurang dan 0 ini adalah risiko portofolionya. Jika nilai koefisien korelasi +1, nah itu akan menunjukkan korelasi positif. Artinya, semua risikonya tidak dapat didiversifikasi atau risiko portofolio tidak akan berubah sama dengan risiko aktiva individualnya. Nah, bagaimana jika nilai koefisien korelasinya 0, maka antara aktiva dengan risiko portofolionya tidak ada korelasi. Nah, jika nilai koefisien korelasinya -1, maka korelasinya menunjukkan korelasi negatif sempurna, yaitu semua risikonya itu dapat didiversifikasi atau risiko portofolio akan sama dengan 0. Contohnya mengenai perhitungan untuk menunjukkan hubungan korelasi antar aktiva dengan risiko portofolio, yaitu di sini mencari nilai koefisien korelasinya sama seperti rumus yang sebelumnya. Di situ dituliskan bahwa kovariannya -0,078. Lalu deviasi variabel A dan B itu masing-masing akar 0,078. Jadi dari rumus ini menghasilkan nilai koefisien korelasinya -1. Artinya antara variabel A dan B menunjukkan korelasi negatif sempurna. Selanjutnya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai portofolio dengan dua aktiva, kali ini saya akan menjelaskan portofolio dengan banyak aktiva. Nah, jadi portofolio dengan banyak aktiva itu terdiri dari N buah sekuritas. Misalnya, ketika portofolio berisi 3 buah sekuritas, nah itu akan
bisa disimbolkan untuk proporsi masing-masing sekuritasnya itu bisa disimbolkan dengan W1, W2, W3. Lalu besarnya varian itu bisa disimbolkan seperti ini, besarnya kovarian bisa disimbolkan seperti ini. Lalu risiko portofolio itu adalah jumlah dari proporsi varian dan kovarian masing-masing aktiva. Ketika portofolio dengan banyak aktiva yang terdiri dari 3 buah sekuritas, maka akan membentuk matriks seperti ini. Nah, di sini ada garis diagonal yang menunjukkan deviasi 11, deviasi 22, deviasi 23. Di dalam garis diagonal ini menunjukkan atau berisi varian dari masing-masing aktiva. Nah, sementara yang ada di luar diagonal itu adalah menunjukkan kovarian dari masing-masing aktiva. Nah, matriks ini merupakan matriks simetrik, yaitu bagian atas luar diagonal sama jumlahnya atau sama dengan bagian bawah luar diagonal. Ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus untuk menghitung besarnya varian dari portofolio. Contoh soalnya yaitu, suatu portofolio terdiri dari 3 buah sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50% masing-masing untuk sekuritas pertama, kedua, dan ketiga. Varian dan kovarian return dari sekuritas-sekuritas ini ditunjukkan oleh matriks varian kovarian berikut. Untuk menghitung besarnya varian dari portofolio yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing sekuritas dengan matriks kovarian yang tertera di dalam soal. W itu adalah proporsi untuk sekuritas, sedangkan kemudian dikalikan dengan yang matriks kovarian. Setelah dikalikan kemudian dijumlahkan dari hasil perkalian tersebut, lalu dijumlahkan hasilnya 0,0615. Kemudian risiko total. Bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk well diversified disebut dengan risiko yang dapat didiversifikasi atau risiko unik. Karena risiko ini unik untuk satu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan itu dapat diimbangi dengan hal yang baik yang terjadi di perusahaan lain. Maka risiko ini dapat didiversifikasi di dalam portofolio. Contohnya itu pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan lainnya. Sedangkan risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio itu disebut dengan risiko tidak dapat didiversifikasi atau risiko pasar atau bisa juga disebut dengan risiko umum. Contohnya itu inflasi, resesi, dan sebagainya. Jadi, risiko total itu adalah penjumlahan dari risiko dapat didiversifikasi ditambah dengan risiko tidak dapat didiversifikasi. Diversifikasi risiko penting bagi investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan berbagai cara. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Asumsi yang digunakan di sini yaitu rate of return untuk masing-masing sekuritas adalah independen. Jadi, rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruh oleh rate of return sekuritas yang lain. Contohnya, suatu portofolio berisi dengan 100 buah sekuritas yang mempunyai standar deviasi 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya. Untuk menghitung risiko portofolio ini yaitu standar deviasi yaitu 0,25 dibagi dengan akar dari jumlah sekuritas yaitu 100. Hasilnya 0,025. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, semakin kecil risiko portofolionya. Kenyataannya, asumsi rate of return independent yang di atas tadi itu kurang realistis karena umumnya return sekuritas berkorelasi atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, diversifikasi secara random, yaitu pembentukan portofolio yang memilih sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi tersebut, misalnya return itu sendiri.
Kemudian, efek dari pemilihan sekuritas secara acak terhadap risiko portofolio diteliti oleh Fama pada tahun 1976, yang menunjukkan bahwa sekuritas pertama yang dipilih secara acak itu memiliki deviasi standar 11%. Sekuritas kedua itu juga dipilih secara acak, memiliki deviasi standar portofolio turun menjadi sekitar 7,2%. Langkah yang sama dilakukan sampai dengan 50 sekuritas. Penurunan risiko portofolio terjadi dengan cepat sampai ke sekuritas 10 sampai ke 15. Dari hasil ini menunjukkan bahwa keuntungan diversifikasi dapat dicapai dengan sekuritas yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya kurang dari 15 sekuritas sudah dapat mencapai diversifikasi optimal. Yang ketiga, diversifikasi secara Markowitz. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolionya. Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara sistematis. Diversifikasi dapat ditunjukkan dengan jumlah aktiva yang besar di dalam portofolio. Diversifikasi ini akan menghilangkan efek dari varian, tetapi efek kovarian masih tetap ada, yaitu sebesar nilai rata-rata semua kovarian, atau dengan kata lain, untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan baik yang terdiri dari banyak aktiva, efek dari kovarian menjadi lebih penting dibandingkan efek dari varian masing-masing aktiva. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.